Bab 601. Harun meludahkan darah begitu mendarat, merasakan tulang rusuknya patah. Kekacauan meletus di antara kerumunan. Apakah kita melihatnya dengan benar? El Leon mengalahkan Harun dengan satu gerakan. B. Bagaimana itu mungkin? Semua orang, termasuk Field, Sears, dan Collins, terkejut. Mereka yakin bahwa Leon tidak akan selamat dari 3 serangan Harun dan tidak menyangka Leon akan mengalahkan Harun, seorang seniman bela diri yang hampir mencapai Advanced Supreme State, dengan satu pukulan. Semua orang tercengang, setidaknya begitulah. Itu tidak mungkin. Ini tidak nyata. Harun menutupi dadanya dan berusaha untuk bangun sambil bergumam tidak percaya. Dia berasumsi bahwa Leon mencapai keadaan tertinggi awal beberapa hari yang lalu dan tidak sebanding dengan kekuatannya, jadi dia tidak dapat memahami bagaimana Leon berhasil mengalahkannya. Itu adalah kenyataan yang begitu sulit untuk diterima sehingga dia tidak mampu mempercayainya. Kau punya 2 gerakan lagi. Apa kau masih ingin melanjutkan? Leon menatap Harun dengan tenang, sambil meletakkan lengannya di belakang punggungnya yang gemetar. Karena ia berhasil menyembunyikan lengannya dari pandangan semua orang dan ketenangannya meyakinkan orang lain bahwa ia tidak terluka sama sekali. Tentu saja lukanya tidak seberapa dibandingkan dengan luka dalam yang dialami Harun. Tentu saja, kau bisa mencoba melawan seranganku lagi. Harun mengingatkan dirinya sendiri tentang misi yang dipercayakan Walter kepadanya dan menggertakkan giginya menahan rasa sakit. Meskipun Leon sudah mengalahkannya, kesepakatannya adalah Leon harus menahan 3 serangan dari Harun dan selama Harun menolak untuk mengakui kekalahan, pertarungan bisa dilanjutkan. Kalau begitu, serang aku. Leon mengejek. Harun tidak berada di level yang sama dengannya dan karena Harun menderita luka parah, Leon tahu bahwa dia tidak perlu takut. Berhenti. Harun, anak itu menyembunyikan kekuatan aslinya. Aku khawatir dia mungkin berada di Advanced Supreme State. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kembalilah. Teriak Walter dengan ekspresi muram di wajahnya. Agar Leon dapat mengalahkan seseorang seperti Harun, ia harus berada di Advanced Supreme State atau bahkan lebih tinggi. Jika Harun terus melawan Leon, ia hanya akan menghadapi kekalahan yang lebih buruk. Negara tertinggi tingkat lanjut. Kerumunan orang tersentak dan mulai berbisik satu sama lain. Benar sekali. Elder Field benar. Jika Leon dapat mengalahkan Harun tanpa terluka sedikit pun, dia setidaknya harus berada di Advanced Supreme State. Dia masih sangat muda dan telah mencapai keadaan tertinggi tingkat lanjut. Dia pasti seorang jenius. Ya, dia mungkin seniman bela diri terbaik di generasi kita di Springfield City. Bakat seperti itu tidak pernah terdengar di abad-abad sebelumnya. Jika Ruth Collins adalah seorang jenius yang hanya ada 1 di antara 100, maka dia adalah seorang jenius yang hanya ada 1 di antara 1000. Semua orang ternganga saat menatap Leon. Bab 602. Semua orang berasumsi bahwa Leon mencapai keadaan tertinggi tingkat lanjut dan semuanya terkesan dengan bakatnya. Dengan keterampilan Leon dalam alkimia dan bakatnya dalam seni bela diri, ia akan segera menjadi seseorang yang menguasai kota Springfield. Kabarnya, siapapun yang mendapat bantuan dari alkemis yang bekerja untuk keluarga Sears akan menguasai kota Springfield. Kurasa itu benar. Vincent dan Bernard ternganga dan langsung merasa cemburu karena keluarga Sears berhasil merekrut pria berbakat seperti itu. Haha, peluangnya ada di pihak keluarga Sears. Benedict tertawa terbahak-bahak. Diam-diam ia memutuskan untuk mempertemukan Leon dan Cynthia agar mereka bisa mencegah Leon diambil oleh keluarga lain. Jadi, dia sudah mencapai Advanced Supreme State. Dia bersikap lunak padaku selama ini. Ruth menggigit bibirnya saat dia memucat. Dia kesal setelah terluka karena dia pikir Leon hanya berhasil menang dengan trik tertentu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Leon bersikap lunak padanya selama ini, atau dia akan menderita cedera yang lebih parah. Dia merasa terhina karena Leon menolak menikahinya, dan terkesan dengan perilaku salehnya serta bakatnya yang melampaui dirinya. Apakah dia benar-benar manusia? Dia seusia dengan kita dan sudah berada di level yang sangat tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Siapa tahu. Kupikir dia baru mencapai tahap tertinggi awal, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Ya, ini sangat membuat frustrasi. Generasi muda bergumam satu sama lain dengan wajah muram.
Mereka semua cemburu dan kesal terhadap Leon karena ia menarik perhatian keempat gadis cantik itu. Namun, karena Leon jauh lebih kuat dari yang mereka duga sebelumnya, harga diri mereka hancur saat mereka menyadari bahwa mereka tidak punya hak untuk kesal terhadap Leon. Di sisi lain, Albert dan Gilbert terguncang sampai ke inti. Bagaimana ini mungkin? Ketika kami mengusir Leon, dia sangat lemah sehingga aku melukainya dengan satu pukulan. Apakah kau mengatakan bahwa dia telah mencapai level yang sama denganku dalam waktu kurang dari sebulan? Gilbert bergumam sambil mencelos. Jika dia tidak tahu tentang konflik antara Leon dan Field, dia akan menduga bahwa Harun sengaja kalah dari Leon. Sialan, Benedict benar tentang kita yang bodoh karena membiarkan Leon pergi. Albert mengepalkan tangannya dengan muram, menyesali tindakannya memisahkan Leon dan Iris, dan mengusir Leon setelahnya. Dia dikenal sebagai orang yang bijak dan melakukan kesalahan fatal pada momen yang paling penting. Bab 603. Jika Leon menikahi Iris, keluarga yang akan segera menguasai kota Springfield dengan bantuan Leon. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Leon, akhirnya kau tumbuh menjadi pria yang kutahu kau bisa. Iris merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya saat hatinya terasa sakit. Dia tahu selama ini bahwa Leon memiliki potensi besar dan akan menjadi pria paling cerdas di antara generasinya jika diberi waktu. Namun, mereka tidak pernah ditakdirkan bersama dan dia terpaksa meninggalkan Leon saat dia sudah dewasa. Yay, Leon, kamu hebat. Luisa bersorak dan bertepuk tangan. Sementara itu, di atas panggung. Leon, kau menang. Aku mengaku kalah. Ekspresi Harun menjadi gelap. Mengetahui bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Leon, ia mematuhi perintah Walter dan mengundurkan diri. Leon, kau benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu untuk seseorang seusiamu. Kau pria yang licik dan aku telah meremehkanmu. Walter menatap tajam ke arah Leon. Kau terlalu baik, Elderfield. Leon tersenyum. Ia baru saja mencapai Foundation Pace dan ia berhasil mengalahkan Harun karena ia dilatih dalam seni sage, jadi tidak ada tipu daya atau rencana yang terlibat secara teknis. Walter melebih-lebihkannya. Ayo pergi, gerutu Walter. Ia datang untuk menghancurkan kesepakatan antara Leon dan Sears. Karena ia gagal dan mempermalukan nama keluarga dengan mengirim Harun ke pertempuran yang kalah melawan Leon, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan anggota Field lainnya pergi bersamanya. Leon memperhatikan saat kelompok itu pergi dan menghela napas lega. Karena ia telah memenangkan pertandingan, Field tidak punya alasan untuk mengejarnya lagi. Namun, ia tahu bahwa ia telah mempermalukan Field dengan mengalahkan Harun dan mereka tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Untungnya, Walter berjanji untuk meninggalkan Leon sendiri jika dia menang di depan semua keluarga yang hadir dan keluarga Field tidak akan bertindak dalam waktu dekat untuk menjaga reputasi keluarga. Shinshin Group akan mulai menjual pil energi murni sekarang. Setiap pil akan dijual seharga 7 juta. Leon menyesuaikan diri dan melanjutkan penjualan. Apa? 7 juta? Mahal sekali. Kerumunan orang tersentak dan bergerak. Pil pemelihara energi kelas 1 harganya 30.000, sedangkan pil energi murni harganya lebih dari 10 kali lipat harganya. Meskipun semua tamu yang hadir dalam acara penjualan itu berasal dari latar belakang kaya, mereka tetap merasa seolah-olah mereka ditipu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Panax yang digunakan untuk pil energi murni dibeli dengan harga 45 juta, disertai penggunaan bahan-bahan langka yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan 22 pil energi murni dan 6 pil dasar. Biaya untuk memproduksi tiap pil energi murni mencapai 3 juta dolar sehingga Shinshin Group sudah dianggap cukup murah hati karena menjual pil tersebut seharga 7 juta dolar. Tuan Wolf, para pemburu akan meminum ke-9 pil energi murni. Bab 604, Quinton menonjol di antara kerumunan. Hanya 10 pil energi murni yang dijual dalam kampanye penjualan dan setelah Harvey mengambil 1, tersisa 9 pil, dengan total biaya 49 juta. Quinton membeli Panax dengan uang sebesar 45 juta, yang tidak banyak berguna baginya, jadi 49 juta tidak berarti apa-apa baginya. Para pemburu akan mengambil semuanya. Tidak mungkin. Saya menentang ini. Kami tidak akan menyetujuinya. Terkejut,
Kerumunan itu menjadi panik. Mereka datang untuk memperebutkan Leon dan pil energi murni dan setelah menyaksikan apa yang dapat dilakukan pil energi murni, mereka semua menginginkan pil itu untuk diri mereka sendiri dan tidak mungkin membiarkan para pemburu membeli semuanya. Tuan Hun, maaf, tetapi karena persediaannya terbatas, setiap keluarga hanya diperbolehkan membeli satu pil. Leon tersenyum meminta maaf. Hanya satu. Itu tidak cukup. Tuan Wolf, kami adalah mitra Shinshen Group dan saya harap Anda dapat membuat pengecualian. Saya tidak butuh terlalu banyak, tetapi setidaknya 3 atau 4 pil, apakah tidak apa-apa? Tanya Quinton buru-buru. Dia telah mencapai alam master tertinggi dan tidak memerlukan pil energi murni lagi, tetapi ada banyak orang yang membutuhkan pil tersebut di kota Sakov. Quinton bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan seperti Shinshen Group dan dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 pil energi murni untuk meningkatkan pengaruh Huns. Baiklah, kurasa begitu, kata Leon saat menyadari apa yang dikatakan Quinton masuk akal. Keluarga Hun secara resmi menjadi perwakilan Shinshen Group di Sakov City dan menjual Quinton hanya 1 pil tidaklah tepat. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan pernah bisa membuat pil ini tanpa panaks yang kau berikan padaku, Tuan Hun. Aku akan memberimu 3 pil energi murni ini sebagai hadiah sebagai tanda terima kasih. Leon mengambil sebuah botol dan memasukkan 3 pil ke dalamnya, sebelum menyerahkannya kepada Quinton. Hadiah? Tidak mungkin. Kau menyelamatkan hidupku dan panaks adalah balasannya. Quinton menolak karena terkejut. Sudahlah, Tuan Hun. Terima saja. Leon hanya bermaksud baik, kata Cynthia. Tapi, Quinton ragu-ragu. Tidak apa-apa. Kita akan menjadi mitra untuk waktu yang lama dan kita bisa mulai menghitung setiap sen setelah ini, kata Cynthia sambil tersenyum. Baiklah, Tuan Wolf, Nona Sears, terima kasih. Dia membungkuk dan menerima pil energi murni. Hanya ada 6 pil yang tersisa. Saya mau 1 pil energi murni. Saya juga. Anggota keluarga lainnya tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak sambil mengerumuni panggung. Meskipun mereka mengeluh tentang mahalnya pil itu, mereka semua tahu bahwa pil itu dapat membantu seniman bela diri di puncak keadaan bawaan untuk mencapai alam master tertinggi dan bahan-bahan yang dibutuhkan pastilah mahal sekali, bahkan jika harganya naik 2 kali lipat, mereka tetap akan membelinya. Bab 605. Tentu saja, karena jumlah pil yang tersedia sangat sedikit, harga bukanlah yang menjadi perhatian utama, dan siapa yang berhasil memperoleh kesempatan untuk membelinya adalah yang paling penting. Leon, aku tahu mungkin tidak adil bagi orang lain jika aku memainkan kartu teman, tetapi keluarga Wick sangat membutuhkan 1 pil energi murni dan aku harap kamu dapat menjualnya kepada kami mengingat ikatan di antara kita, kata Bernard. Keluarga Wick datang untuk mengambil pil energi murni karena Jenson membutuhkan pil tersebut untuk mencapai alam master tertinggi dan Bernard hanya bisa menelan harga dirinya untuk memohon pil itu demi Jenson. Aku juga, Tuan Wolf, keluarga Pool juga butuh 1. Tolong pertimbangkan untuk menjualnya kepada kami terlebih dahulu. Vincent berdiri di antara kerumunan. Putrinya, Snow, telah mencapai tingkat bawaan lanjutan dan dia membutuhkan pil energi murni. Begitu dia mencapai tingkat bawaan puncak, dia bisa langsung meminum pil itu. Tentu saja, itu bukan masalah. Leon setuju dengan tegas. Baik keluarga Pool maupun keluarga Wick berteman dengannya dan membantunya saat ia menjadi sasaran keluarga Field dan keluarga Collins. Sebagai tanda terima kasih, ia harus menjual pil-pil itu kepada mereka sebelum orang lain. Ia mengeluarkan 2 pil energi murni dan menaruhnya di 2 botol berbeda, sebelum menyerahkannya kepada mereka. Leon, kami minta maaf atas apa yang telah kami lakukan kepadamu di masa lalu. Keluarga yang juga membutuhkan pil energi murni. Bisakah kamu menjualnya kepada kami? Kata Albert dengan malu. Anggota yang paling cemerlang, Randy, mencapai puncak keadaan bawaan dan Albert ingin memberikan pil itu kepada Randy agar yang tidak tertinggal. Yah, hati Leon mencelos saat dia mengamati ekspresi di wajah Iris. Sejak dia diusir dari rumah Iris, dia menaruh dendam terhadap Gilbert dan Albert, tetapi karena dia masih mencintai Iris, dia tidak bisa menolak Albert demi Iris. Baiklah, dia mendesah,
sebelum menyerahkan pil energi murni kepada Albert. Melihat pil-pil itu dijual satu per satu, hanya menyisakan 3 pil yang tersedia, yang lain mulai panik. Keluarga Collins dan Lowe pernah berkonflik dengan Leon di masa lalu dan hanya membantu keluarga Field dalam upaya mereka untuk menyingkirkan Leon. Jadi mereka khawatir Leon akan menolak menjual pil itu kepada mereka dan mereka akan dipulangkan dengan tangan hampa. Leon menatap pil-pil yang tersisa dengan ekspresi gelisah. Terlalu banyak keluarga yang membutuhkan pil-pil itu dan dia tidak dapat memutuskan kepada siapa dia akan menjualnya. Keluarga Collins akan membayar 15 juta untuk 1 pil energi murni. George berteriak dan suaranya bergema di aula di bawah bantuan energi sejatinya. Apakah Penatua Collins mencoba mengubah ini menjadi pelelangan? Seseorang di kerumunan bergumam dan yang lainnya segera menyadarinya. Banyak di antara mereka yang ingin menawar pil tersebut tetapi tidak ingin berselisih dengan keluarga kuat seperti Collins karena mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield. Setelah beberapa saat ragu-ragu, semua orang menyerah untuk menawar melawan George. Bab 606. Baiklah. Leon mengangguk dan menyerahkan pil energi murni kepada George. Keluarga Lowe akan membayar 22 juta untuk pil berikutnya. Harold langsung berteriak setelahnya dan tidak menawar melawan George karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Collins juga. Ekspresi wajah orang lain menjadi gelap. Raja Selatan dan Raja Utara hampir sama kuatnya dengan 4 keluarga besar dan Harold dikenal karena kekejamannya dan tidaklah bijaksana untuk menentangnya, jadi tamu-tamu lainnya menyerah untuk bersaing dengannya. Tentu, kata Leon dan menyerahkan pil energi murni kepada Harold. Meskipun ia memiliki konflik dengan keluarga Lowe dan Collins, Shinshan adalah perusahaan yang mengutamakan keuntungan. Ia tidak akan menolak uang karena dendam jika mereka menawarkan untuk membayar lebih. Saya akan membayar 30 juta untuk pil terakhir. Seseorang berdiri di antara kerumunan dan berteriak, berharap untuk menghentikan orang lain menawar pil terakhir dengan harga yang lebih tinggi. Namun, karena hanya ada 1 pil energi murni yang tersisa dan setiap tamu di aula mampu membelinya, yang lain segera mulai menawar melawannya. Saya akan membayar 32 juta. Saya akan membayar 37 juta. 45 juta. Semua orang mulai menawar satu sama lain dan harga pil terakhir segera naik menjadi lebih dari 50 juta. Semuanya, silakan duduk. Leon menghentikan mereka dan berkata, terima kasih banyak atas apresiasi kalian terhadap pil energi murni. Namun, ini adalah promosi penjualan dan bukan lelang. Mari kita berhenti menawar. Saya akan menjual pil terakhir kepada tamu yang menelepon 30 juta sebelum yang lain. Kata Leon. Shinshan Group butuh ketenaran dan itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika mereka berhasil menjual pil itu seharga jutaan dolar, itu mungkin akan merusak reputasi perusahaan dengan membuat orang berpikir bahwa Shinshan Group serakah. Akibatnya, Leon memutuskan untuk menyerah pada penawar tertinggi dan menjual pil itu kepada orang pertama yang mengklaim pil itu. Leon memang tahu banyak hal meskipun usianya sudah tua. Yang lain merasa heran karena Leon mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak tergoda oleh keuntungan, dan semuanya merasa terkesan olehnya. Baiklah, pil energi murni telah terjual habis. Mari kita lanjutkan dengan pil pemelihara energi. Kata Leon. Batch kedua pil pemelihara energi berisi 16.000 pil, sedikit lebih banyak dari batch pertama. Akan tetapi, dengan Huns sebagai mitra mereka di Sackov City, Leon tahu bahwa mereka akan membutuhkan persediaan pil yang banyak sehingga ia menjual 8.000 pil pemelihara energi kepada Quinton tanpa ragu-ragu. Quinton senang telah memperoleh pil dalam jumlah besar dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Leon dan Cynthia. Sekarang, tersisa 8.000 pil pemelihara energi. Ada pil kelas 1 dan 2 di sini dan tentu saja, pil kelas 1 jumlahnya lebih sedikit. Aturan yang sama berlaku, setiap keluarga hanya dapat membeli 200 pil. Harap lakukan pembelian Anda sesegera mungkin. Leon mengumumkan. Kita akan minum 200 pil pemelihara energi kelas 1. Kami juga. Bab 607. Kita akan minum 200 pil pemelihara energi kelas 2. Yang lainnya pun beraksi. Meskipun kecewa karena tidak memperoleh pil energi murni, mereka tahu bahwa mereka harus bertindak terlebih dahulu untuk mengamankan pil pemelihara energi jika memungkinkan. Tak lama kemudian,
Pil pemelihara energi pun terjual habis, yang mengakhiri kampanye penjualan kedua Shinshin Group. Pil energi murni yang diproduksi Leon dapat memastikan terobosan ke alam Mahaguru, yang menunjukkan betapa terampilnya dia dalam alkimia. Selain itu, dia berhasil mengalahkan Harun dengan mudah di usia yang masih muda. Setelah penjualan besar-besaran, Leon secara resmi dikenal sebagai orang paling cerdas di generasinya. Dia bangkit sebagai bintang baru di Springfield City, mengamankan posisi berkuasa di dunia seni bela diri dan komunitas korporat. Leon mulai merekrut seniman bela diri berpengaruh atas nama Shinshin Group. Kebanyakan seniman bela diri berasal dari keluarga tertentu dan tidak akan masuk ke dalam kelompok Shinshin. Akan tetapi, masih banyak seniman bela diri yang tidak menyatakan kesetiaan mereka kepada yang lain, termasuk beberapa yang tidak menonjolkan diri, dan mereka semua merasa tergoda untuk menanggapi perekrutan tersebut. Leon berencana untuk mulai membangun fondasi bagi kekuatan yang hanya menjadi miliknya. Setelah kegiatan penjualan berakhir, Quinton mengucapkan selamat tinggal kepada Leon, sebelum meninggalkan kota Springfield dengan 3 pil energi murni dan 8.000 pil pemelihara energi. Tidak jauh dari Springfield City ke Saco City, jadi Quinton dan bawahannya pulang dengan 2 mobil terpisah. Di tengah perjalanan, beberapa mobil muncul entah dari mana di belakang mereka. Tuan Quinton, ada yang tidak beres. Kami sedang diikuti, kata pengawal yang bertanggung jawab mengemudi. Apa? Terkejut, sebelum Quinton sempat bereaksi, mobil itu tiba-tiba berhenti saat mobil lain menyalip di depannya. Sialan. Pengawal itu memucat dan langsung menginjak rem sambil memutar setir untuk membelokkan mobil ke arah hutan di samping jalan. Mobil lain milik keluarga Hun mengikuti dari dekat dan begitu mobil-mobil itu berhenti, Quinton dan 2 pengawalnya membuka pintu untuk keluar. 4 seniman bela diri yang bekerja untuk Huns berlari keluar dan berkumpul di sekitar Quinton juga. Pada saat yang sama, mobil-mobil yang mengikuti mereka juga berhenti dan selusin pria berpakaian jas keluar dari mobil. Semuanya mengenakan topeng abu-abu untuk menutupi wajah mereka. Seorang pria parubaya yang mengenakan topeng setan hijau memberi isyarat kepada orang-orang untuk mengepung Quinton dan pengawalnya. Quinton tidak dapat melihat wajah mereka, dia juga tidak tahu siapa mereka, tetapi orang-orang ini jelas peduli dan mempunyai niat jahat. Bab 608. Siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalan kami? Quinton berteriak. Sebagai wakil dari para pemburu, dia tidak gentar. Bagaimana menurutmu? Pria aneh itu mencibir, kehadirannya sangat kuat. Apakah kau mencari pil pemelihara energi dan pil energi murni? Ekspresi Quinton menjadi gelap saat dia menyadari sesuatu. Keluarga Hun adalah keluarga yang berkuasa di Saco City dan tidak memiliki musuh di Springfield. Karena kecil kemungkinan orang-orang ini menyergapnya untuk membalas dendam, mereka pasti mengincar pil-pil alkimia. Kau pintar sekali, Tuan Hun, langsung saja ke intinya. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, berikan kami pil itu sekarang juga untuk menyelamatkan dirimu dari penderitaan. Pria bertopeng iblis itu berkata dengan dingin. Kau memintaku untuk menyerahkan pil-pil itu pada dirimu. Sungguh lelucon. Quinton terkekeh sinis. Tuan Hun, tidak ada gunanya berpura-pura tenang. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu jika kita berada di Saco City, tetapi di Springfield City, aku bisa dengan mudah menghadapimu. Pria bertopeng iblis itu menyeringai jijik. Benarkah? Ini adalah kolaborasi pertama antara Huns dan Shinshin Group dan aku tahu bahwa orang-orang mungkin mengincar pil itu, jadi aku membawa 2 orang ke Peak Supreme State dan 2 orang ke Advance Supreme State. Kau pasti sedang melamun jika kau berpikir bahwa sekelompok pengecut yang bersembunyi di balik topeng dapat menyakiti kita. Quinton mencibir. Sebagian besar generasi kedua di semua keluarga berhenti di level Advance Supreme State dengan beberapa individu berbakat yang mencapai Peak Supreme State. Dengan 4 orang di Peak dan Advance Supreme State, Quinton tahu bahwa dia akan aman kecuali jika dia menjadi incaran keluarga-keluarga besar. 2 di puncak negara tertinggi dan 2 di negara tertinggi lanjutan, ya. Jadi apa? Pria bertopeng iblis itu terkejut bahwa Quinton akan begitu siap di usia yang begitu muda, tetapi dia juga bersiap dan tidak melihat Quinton sebagai ancaman sama sekali. Sombong sekali. Ekspresi Quinton menjadi gelap dan dia langsung menatap tajam pria di sebelahnya. Paman Hans,
Pergi periksa orang ini. Aku ingin tahu mengapa dia begitu percaya diri. Pria yang berdiri di sebelah Quinton adalah Hans Huns, seniman bela diri paling kuat di antara keturunan langsung generasi kedua Huns yang baru-baru ini mencapai puncak negara tertinggi. Di antara orang-orang seusianya, hampir tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Tentu, Hans mengangguk, sebelum melangkah maju beberapa langkah. Minggir, pengecut. Hans meraung. Karena dia tidak tahu kekuatan lawannya, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Ketahui tempatmu. Pria bertopeng iblis itu mencibir dan dengan santai mengulurkan lengannya untuk melawan serangan itu. Bagus sekali. Percaya diri dengan kekuatannya, Hans bermaksud menguji seberapa jauh kemampuan lawannya. Jadi alih-alih menghindar, tinjunya menembus udara dengan kekuatan yang lebih besar. Bab 609. Bam! Setelah terdengar suara yang memekakan telinga, lelaki bertopeng iblis itu terdiam dan Hans terpental oleh gelombang energi sejati yang terpancar dari lawannya. Hans berhasil mendarat namun mundur beberapa langkah akibat benturan tersebut. Seorang pria lain di puncak negara tertinggi mengirimkan gelombang energi sejati untuk menghalangi akibat energi sejati dari pria bertopeng. Tetap saja, Hans memucat saat dia merasakan darahnya mendidih. Negara semi penguasa. Merasakan kekuatan sejati pria bertopeng iblis itu, Quinton ternganga. Negara penguasa adalah tingkatan di atas negara tertinggi. Sebagai tonggak kedua dalam seni bela diri, ini merupakan tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan negara tertinggi. Seniman bela diri di puncak keadaan bawaan seringkali perlu berlatih selama 4 hingga 5 tahun sebelum mencapai alam master tertinggi, dan bagi seniman bela diri di puncak keadaan tertinggi, akan membutuhkan waktu hingga 10 tahun berlatih dengan kombinasi keberuntungan bagi mereka untuk mencapai tingkat di atasnya. Kesimpulannya, alam Mahaguru merupakan tantangan terbesar bagi generasi muda, sedangkan alam Maharaja merupakan suatu tingkatan yang bahkan sulit dicapai oleh seniman bela diri generasi tua dalam hidup mereka. Selain itu, ada wilayah abu-abu antara negara puncak tertinggi dan negara penguasa, yang disebut negara penguasa semi. Negara semi penguasa termasuk dalam kategori yang sama dengan negara puncak tertinggi dan merujuk kepada mereka yang mencapai puncak negara puncak tertinggi yang harus menghadapi kesempatan untuk naik ke negara penguasa. Kebanyakan seniman bela diri terkenal dari generasi tua di Springfield City berhenti di negara semi Overlord dan seorang seniman bela diri di negara Overlord akan cukup untuk menjadi satu-satunya pilar dari seluruh klan. Itulah betapa hebatnya mereka. Dia sudah di tahap semi-overload state. Quinton dan anak buahnya terkesiap dan pucat. Lelaki bertopeng iblis itu hanya melancarkan pukulan biasa dan berhasil mengalahkan Hans yang saat itu berada di negara tertinggi pesak. Syukurlah, mereka semua merasakan dari aliran energi sejati bahwa lelaki itu berhenti di puncak keadaan tertinggi dan tidak mencapai keadaan Maharaja. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Jika kamu seorang seniman bela diri di negara semi-overload, kamu pasti dikenal di seluruh kota. Siapa kamu sebenarnya? Seniman bela diri lain di negara puncak tertinggi meraung marah. Ia adalah anggota perburuan yang disebut Anton. Pada usia 60 tahun, ia termasuk generasi yang lebih tua dan mencapai puncak negara tertinggi 7 tahun yang lalu, tetapi sejauh ini gagal mencapai negara semi penguasa. Tidak masalah siapa aku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan pil-pil itu, atau kau akan membayarnya. Pria bertopeng iblis itu menyeringai puas. Kenapa kau? Raut wajah Quinton dan bawahannya menjadi gelap. Pil energi murni penting bagi mereka dan tidak mungkin mereka akan menyerahkannya. Bab 610. Anton menatap Quinton dengan pandangan penuh arti, sebelum melakukan hal yang sama pada Hans. Hans dan aku akan mengulur waktu. Kalian semua akan mengawal Tuan Quinton keluar dari sini. Anton meraung. Dia dan Hans melesat ke arah pria bertopeng iblis itu. Kedua seniman bela diri di negara tertinggi lanjutan segera menyadari sesuatu dan memimpin dua pengawal lainnya untuk bergegas menuju pria-pria bertopeng lainnya. Mau pergi? Tidak semudah itu. 6 pria bertopeng menyerbu ke arah Quinton dan keempat pengawalnya, meninggalkan 6 pria lainnya untuk berdiri di belakang agar tetap berada di garis pertahanan. Negara tertinggi tingkat lanjut. Negara tertinggi tingkat menengah. Quinton ternganga. Begitu mereka mendekat,
Quinton dapat merasakan ada 3 pria di tingkat tertinggi lanjutan dan 3 pria di tingkat tertinggi menengah. Dengan hanya beberapa orang di pihaknya, Quinton tahu bahwa ia tidak memiliki kesempatan. Seorang seniman bela diri di negara semi-overload dapat dengan mudah mengalahkan 3 hingga 4 seniman bela diri. Meskipun bekerja sama melawan pria bertopeng iblis, Anton dan Hans kesulitan dan segera berada dalam posisi bertahan. Segalanya tampak lebih buruk di pihak Quinton. Dengan 5 lawan 6, mereka secara keseluruhan lebih lemah dan di bawah serangan terus-menerus. Quinton dan pengawalnya segera berada di ambang kekalahan. Pada saat-saat terakhir, Quinton mengeluarkan sebotol pil energi murni dan beberapa sebotol pil pemelihara energi. "Berhenti," teriaknya. "Berhenti sekarang juga, atau aku akan menghancurkan pil-pil itu sekarang juga." Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar botol-botol itu, mengancam akan mengubah semua pil itu menjadi debu. "Berhenti." Lelaki bertopeng iblis itu berhenti dan melambaikan tangan pada anak buahnya. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri, Anton dan yang lainnya kembali berdiri di sisi Quinton. "Tuan Hun, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menghancurkan pil energi murni dan pil pemelihara energi, aku jamin tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan kota Springfield." Pria bertopeng iblis itu memperingatkan. Dia mengerahkan begitu banyak upaya dalam penyergapan untuk memperoleh pil alkimia, dan semuanya akan sia-sia jika Quinton menghancurkan pil tersebut karena dendam. "Jika aku tidak salah, tujuan utamamu ke sini adalah untuk mendapatkan pil energi murni, kan?" tanya Quinton dengan nada tajam. Lelaki bertopeng iblis itu telah mencapai keadaan semi penguasa dan pil pemelihara energi biasa tidak akan berguna bagi lelaki itu. Jadi Quinton berasumsi bahwa pil energi murnilah yang sebenarnya dicari lelaki itu. "Aku mau keduanya," kata lelaki bertopeng iblis itu ragu-ragu. Keraguannya menegaskan keyakinan Quinton bahwa kelompok itu menyergapnya untuk meminum pil energi murni, dan pil pemelihara energi hanyalah bonus bagi mereka.